Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dalam Indonesia. Saya Sulfikar Salu akan membawakan materi. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Yang mana nih? We can sit Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita akan mendengarkan presentasi kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Silakan. Silakan. Sudah saya rekam ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat pengampu Dr. Sulfikar Salu, MKOM, Misil, MTA, Tidak usah sebut depannya, tidak usah nih. Nama saja. Terima kasih berikan kepada kelompok kami dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sempat hadir pada perkuliahan pada malam hari ini walaupun secara online. Siap. Lanjut. Sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anjun, Fasilitator. Adapun teman-teman saya, pemateri pertama ada Irna, pemateri kedua ada Rusmi, pemateri ketiga ada Rizaldin. Ya. Baik, langsung saja saya perkenalkan kepada pemateri pertama. Share slide. Ya. Tampilkan slide yang mau dipresentasikan. Silakan, Dek. Saya mulai. Silakan. Pemateri pertama saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Silakan. Dari kelompok kami, pengertian presentasi. Presentasi adalah penyampaian suatu materi atau masalah kepada pendengar dan halayak yang mengikuti presentasi. Presentasi dapat pula diartikan sebagai kegiatan seseorang yang berbicara di hadapan publik, baik dalam kegiatan seminar, kuliah, mengajar di kelas, ataupun kegiatan sejenis. Bagian B, tahap persiapan. Adapun persiapan pertamanya yaitu menyusun makalah. Penyusunan tersebut juga harus dilakukan dengan maksimal agar penyampaian bisa sistematis dan lengkap. Selanjutnya, setelah menentukan judul, buat kerangka tulisan yang meliputi pendahuluan, isi atau pembahasan, dan kesimpulan. Bagian C, melakukan presentasi. Adapun tahapan dalam sebuah presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai presentasi. Yang kedua, penyampaian materi. Ketiga, mengelola tanya jawab. Dan keempat, mengakhiri presentasi. Bagian D, petunjuk dalam presentasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat melakukan presentasi dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan membiasakan diri bergantung pada teks. Yang kedua, pelajari terlebih dahulu siapa audiens yang ada di depan Anda. Yang ketiga, sajikan hal-hal yang orisinil, jaga volume suara, periksa ruangan dan fasilitas presentasi. Yang keenam, jangan asik bicara sendiri. Yang ketujuh, jangan melakukan gerakan yang merusak penampilan pada saat presentasi. Yang kedelapan, berpakaianlah yang rapi dan sopan agar elok dipandang. Kesepuluh, gunakan media atau alat bantu yang Anda kuasai. Dan yang terakhir, perhitungkan waktu secara cermat untuk menyampaikan pembukaan, isi, dan penutup sesuai waktu yang tersedia. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Rusmi. Kepadanya saya persilakan. Ya, saya lanjut. Bagian E,
teknik presentasi. Teknik presentasi adalah salah satu elemen dalam desain komunikasi visual, khususnya di bidang multimedia. Pada awalnya ketika jurusan desain komunikasi visual ini masih baru, teknik presentasi ditafsirkan dengan beberapa macam penafsiran. Misalnya pada penerapan di bidang desain produk, teknik presentasi mungkin ditafsirkan cara menampilkan barang-barang produk yang ingin dipresentasikan atau dipamerkan ke hadapan audiens atau pendengar. Selanjutnya, bagian F, unsur-unsur dalam sebuah presentasi. Keberhasilan sebuah presentasi terletak pada 4 unsur. Yang pertama, Apa unsur pertamanya? dan mestinya yang paling utama adalah presentasinya. Yang kedua, materi yang disampaikan. Ketiga adalah sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan presentasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, tentu saja audiensnya atau pendengarnya yang dijadikan sasaran sebagai penerima informasi. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga, yaitu Rizaldin. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Ini model presentasi. Mana Tiga model presentasi? yang perlu kita kenal. Pertama, model presentasi yang persuasif. Persuasif artinya merayu, membujuk, dan menghimbau. Kedua, model presentasi penyampaian informasi. Contohnya model ini diantaranya seorang manajer yang sedang mempresentasikan status dari proyek atau rangkaian pekerja. Tiga, model presentasi pelatihan. Misalnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru. Pelatihan yang diberikan sehubung akan diterapkan sistem ISO. Apa ISO? J. Mengatasi kegugupan saat presentasi. Tips pertama, berusaha menghindar adalah tipe pertama dari kegugupan yang biasanya sering terjadi pada kebanyakan orang. Solusinya adalah A. Belajar memperluas pergaulan dan berkomunikasi dengan tipe orang. B. Banyak belajar untuk lebih terbuka kepada orang lain dan terhadap kelompok. C. Kelompok kecil di luar dunia kerja adalah awal yang bagus untuk melatih cara bicara yang nyaman. Terus D. Bukalah hati dan pikiran yang mau menerima masuk dari orang yang berpengalaman. E. Bacalah buku motivasi bisa sukses untuk semakin percaya diri. 2. Tips kedua. Tipe yang kedua berikutnya adalah jenis orang yang memiliki tingkat kekhawatiran yang berlebihan. Solusinya adalah belajar untuk lebih toleransi kepada kesalahan-kesalahan yang timbul. Cobalah mempersiapkan presentasi yang lebih santai dan rileks. Ketiga, diskusilah dan minta pendapat orang untuk presentasi Anda. Tips ketiga. Ada pula jenis gugup yang hanya muncul pada saat tepat sebelum maju ke depan. Solusinya adalah A. Belajar untuk mengatur nafas beberapa kali ke depan. B. Jagalah fokus tetap untuk memberikan yang terbaik bagi audiens. C. Beberapa loncatan kecil. Tips keempat. Terakhir adalah jenis orang yang menjadi gugup ketika di tengah-tengah presentasi sedang berjalan. Solusinya adalah tegas dengan diri sendiri. B. Fokus untuk tujuan saat presentasi siap. C. Sediakan waktu khusus untuk persiapan. D. Mintalah nasihat pada orang ahli. K. Presentasi visual.
Untuk membuat presentasi visual ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, menambahkan foto atau gambar objek nyata. Kedua, menambahkan ikon. Ketiga, menambahkan video. Keempat, menambahkan grafik. Kelima, menggunakan diagram. Oke, saya lanjut ke pemateri pertama. Mana? Sudah? Belum? Saya masukkan ya. Tolong adik-adik semuanya berikutnya. Baik, saya akan lanjutkan. Tolong berikutnya hari berikutnya nanti presentasi menggunakan slide ya, supaya kalian dapat lebih menjelaskan tentang yang dipresentasikan dan ditampilkan ke audiens. Kalau begini ceritanya dek, tidak apa-apa lah dalam bentuk belajar ya. Ini secara akademik ilmiah kurang etis, bagus ya, tapi tidak apa-apa, ini proses ya. Saya buat kelompok lain ke depannya itu kalau kalian presentasi, tolong siapkan slide-nya, kemudian tampilkan. Karena kalau begini, ini ceritanya kalian presentasi model audio. Tadi saya baru bawa materi model audio di UT kan, itu jadinya abstrak kedengaran pendengar. Peserta akan mempresentasikan hal yang mungkin tidak sama dengan yang dimaksud, gitu ya. Jadi tak apalah. Yang pertama ini tidak masalah. Lanjut deh, lanjut sama Irna, lanjut nih. Yang lain. Baik, terima kasih. Iya. Saya akan lanjutkan bagian K, presentasi visual. Ya. Ini nih, Mana visualnya? presentasi visual. Presentasi visual adalah presentasi yang menggunakan media elektronik seperti komputer dalam menyampaikan suatu masalah kepada audiens atau peserta. Untuk membuat presentasi visual ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menambahkan foto atau gambar objek nyata. Yang kedua, menggunakan ikon. Yang ketiga, menggunakan video. Yang keempat, menggunakan grafik. Dan yang kelima, menggunakan diagram. Adapun kekurangan dan juga kelebihan presentasi visual. Yang pertama, keuntungannya yaitu menghemat biaya, lebih cepat dan lebih praktis. Informasi yang disampaikan lebih jelas, mudah dilakukan dan menghemat tenaga. Adapun kekurangannya yaitu menimbulkan rasa bosan, menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, dan perlu waktu yang cukup lama untuk menafsirkan pengertiannya. Adapun keuntungan dan kelemahan penggunaan media komunikasi. Yang pertama, media audio atau pendengaran. Adapun keuntungannya yaitu alatnya sangat sederhana, mudah dibuat dan dipergunakan, harganya relatif murah, dan dapat membangkitkan fantasi pendengarnya. Kelemahannya yaitu sulit dikontrol, kualitas suara cenderung menurun. Itu kelemahannya. Apabila ada kesalahan harus membuat data yang baru dan tidak dapat memperkenalkan hal-hal yang visual. Yang ke B, media visual atau keuntungan. Adapun keuntungannya yaitu menghemat tenaga, menghemat waktu, pembuatan dan penggunaannya lebih mudah, biaya pembuatannya relatif murah. Keuntungannya yaitu tidak membosankan, informasi lebih jelas dan cepat dimengerti, informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan, hasilnya dapat dimengerti yang sebenarnya. Dan terakhir, kelemahannya kejelasan suaranya kadang-kadang kurang, memakan tempat yang luas, dan perlu waktu di dalam persiapan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami.
yang berjudul Teknik Presentasi. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Jika masih ada waktu saya buka sesi kedua. Ya. Mana yang Baik. lain? Ya, teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, boleh saya bertanya kah? Halo? Iya, boleh Pak. Oh boleh, saya kira Pak. tidak boleh. Gini ya, dalam presentasi itu ini nanti ya kalian gunakan pada saat ujian proposal ya nanti ke depannya tuh. Usahakan itu tadi semua naskah-naskah teori yang tadi disampaikan Iya, Pak. tolong diimplementasikan ya pada saat nanti kalian proposal toh. Nah, nanti kalau kalian nanti mau ujian proposal ketemu maka presentasi depan tuh baru saya lihat kalian model presentasinya itu gratis lah ya. Apa gunanya saya lihat di sini konsep tadi yang saya kalian Iya, sampaikan Pak. nih, itu konsep yang kalian sampaikan terserang sangat-sangat bagus dan sempurna. Tapi pada kenyataannya pada saat ujian itu tentunya kan itu rata-rata karena faktor tidak menguasai materi. Nah, jadi biar kau bagaimana modelnya presentasimu kalau kalian tidak kuasai materinya hasilnya sama dengan omong kosong lah. Toh orang bilang orang maka saya bilang nakana teman kasara tenanya baru mana itu ya. Jadi kesimpulannya yang paling penting dengan presentasi harus kalian kuasai materinya. Toh? Itu ya. Jadi saran saya ke depannya kalau buat presentasi itu harus ada slide-nya toh. Slide-nya nanti itu yang kalian gunakan untuk menunjukkan kepada peserta apa yang sebentar dipresentasikan. Dari sisi teknologi presentasi ini tadi sekarang itu dengan kondisi sekarang itu modelnya adalah model presentasi audio, hanya suara yang tampilkan, sehingga ada kemungkinannya kawan-kawan yang tidak ikut dari awal itu jadi kurang paham lah karena tidak melihat. Secara psikologis pendidikan, guna sudah lewat ya kemarin saya S3 ada psikologi pendidikan, itu akan sangat mengena di kepala seseorang peserta didik jika suara gambar itu mereka lihat dalam satu waktu. Kalau cuma suara kemungkinannya lain hasilnya jika ditampilkan suara seperti tadi dan ada presentasinya terus ada penjelasannya, itu lebih bagus ya. Ya silakan yang lain, silakan bertanya sama tim malam ini. Amin. Halo. Mana Abdul Jamil? Ini cuma tampil doang. Hai Nur, Afni, ada. Akmaludin, parah semua ini. Andi Radia. Hadir Pak. Andi Radia. Ini semua ini. Koludin hadir Pak. Hadir Pak. Arya. Ini juga. Lari nih. Aswar. Hadir Pak. Desi. Jaringannya Pak ya Pak. Desi Novianti. Devita. Hadir ya Pak. Hadir Pak. Dewi Mustika. Hadir Pak. Hozia. Hadir Pak. Baby. Hidayat. Hadir Pak. Hadir Pak. Irna. Istrika. Hadir Hadir Pak. Pak. Justita. Hadir Pak. Kadek. Karina.
Hadir Pak. Mirsan, Isna, Hadir Pak. Muhammad Padli, Hadir Pak. Prayoga, Hadir Pak. Ihsan Sidik, Nesa, Hadir Pak. Nesa, India, Hadir Nur, hadir Vanessa. Nur Fira, apa ini? Nur, Hadir Pak. apa lagi nih tadi? Nurul Aziza, Hadir Pak. Nur Rahma, Hadir Pak. Rahmi, Rizaldin, Rusmi, Hadir Pak. Krisnawati. Ya, sekarang tampilkan semua gambarnya sama foto. Hadir Pak. Sama foto. Tampilkan gambarnya. Semuanya. Yang lain. Ini bukti kehadirannya malam ini. Siapa nih? Ya, sudah. Saya copy ya. Dah. Gimana? Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain. Ada pertanyaan lagi yang lain? Yang lain? Yang bertanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. Prayoga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga. Oh iya. Iya, silakan. Ingin bertanya, dalam sebuah presentasi biasanya banyak audiens yang mengantuk. Saat presentasi, bagaimana cara agar audiens tidak bosan, mengantuk, bahkan beralih fokus dari sebuah presentasi? Terima kasih. Mantap. Bagus pertanyaannya, bagus. Gimana caranya mengatasi audiens yang mengantuk? Dari kelompok mana? Ini yang tadi kelompoknya apa? Rusdin Irna. Anjun. Saya minta Anjun jawab. Kelompok berapa tadi? Sekarang saya minta Anjun jawab. Coba. Bagaimana caranya mengatasi audiens yang mengantuk? I want to you answer this question. Anjun. Mana? Bagaimana? Baik, terima kasih Ya. kepada Saudara Prayoga Gimana caranya? dan izinkan kami untuk jawaban. Ya. Silakan. Mungkin Cara. masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Oh iya. Sampai 3 ya. Siapa lagi? Sampai 3. Pertanyaannya kita tampung dulu. Ya, oke. Satu persatu. Atau langsung aja, langsung. Ini sudah malam. Langsung dijawab pertanyaannya. Ya. Mana Jun? Halo. Di sini yang hadir 34. Ini video ya, ini terekam ya. Nanti bisa kalian lihat di channel YouTube saya, ini videonya. Saya upload sebentar, selesai materi ini saya langsung upload ya. Ya. Mana Dek? Pertanyaan tadi Prayoga gimana? Apa jawabannya Anjun tadi? Baik. Ya. Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 6. Apa? Anjun yang jawab. Ada saudara Irma, silakan. Ih, jangan. Pertanyaan dari- Jangan ini. Saya minta Anjun jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu Ya, saya kan bilang bagaimana cara tadi. mengatasi audiens? Ya, dan dengar bosan? ya, Irna. Tadi kan Proyek bertanya, ya. Sekarang hak saya menunjuk Anjun untuk jawab hal tersebut. Coba Anjun jawab. Ya.
Bagaimana caranya mengatasi audiens yang mengantuk atau tidak fokus pada materi yang dibawakan? Coba Anjun. Saya posisi keluar. Mana belum selesai? Mana yang lain? Anjun. Aduh, parah juga nih Anjun yang bisa jawab pertanyaan. Halo? Halo? Apa sih tadi pertanyaannya? Astagfirullah. Bagaimana cara mengatasi audiens agar tidak bosan? Ya. Gimana? Gimana caranya Anjun? Aduh, parah juga nih. Hal-hal yang baru dan menarik untuk disampaikan sehingga mampu menarik minat audiens untuk mengikuti presentasi yang disiapkan. Itu kan jawaban Google lah, saya mau jawaban pribadi. Anjun. Ya tak apalah. Pertanyaan berikutnya. Jadi caranya itu kalau tidak mau audiens mengantuk itu, dari pengalaman saya mengajar sejak tahun 97 sampai hari ini itu adalah dengan memberikan materi yang bervariasi, berinovasi. Misalnya ya, saya menerangkan tentang ini, tentang cara kerja jaringan komputer toh, atau interaksi manusia dan komputer ya, yang seperti di kelas itu hampir semuanya fokus toh, karena pertama suara saya agak keras sehingga peserta bisa fokus toh. Kemudian materi yang saya sampaikan itu memang menarik toh. Yang ketiga itu mata saya kan semua sudut saya lihat ya. Semua sudut saya lihat sehingga kalau ada yang mau mengantuk-mantuk, nah kan kalau ketemu tatapan mata pemateri dengan peserta kan akan lain ceritanya toh. Kemudian buat inovasi selama presentasi, misalnya diselingi dengan hal yang unik, lucu dan sebagainya toh. Kemudian hal ini seperti tidak mantuk dipertegas, kasih materi yang memang menarik peserta presentasi. Ya, yang lain? Ya, karena sudah jam 9, sekarang peserta kedua. Siapa peserta kedua sekarang? Siapa kelompok lain? Silakan. Halo? Halo? Mereka Siapa lagi kelompok berikutnya? Kelompoknya kami, Pak. Ya, silakan. Yang lain? Kelompok berikutnya. Iya, Pak, dibagikan dulu share screen. Iya, bagikan makanya share screen-nya. Siapa yang presentasi kasih dia share screen. Sahabat Milka, sekarang Muslim. Nah, yang lain. Sekarang kelompok berapa sekarang? Kelompok 10, Pak. Oh ya, naik ya. Ini share-nya. Kalau begini kan lebih asik. Mana slide-mu? Ya oke ya, bagus. Ini ada slide presentasinya. Putar, Dayat, putar. Woi, mantap. Mainkan. Kurang terang begitu. Klik putar, Dayat. Putar. Begitu Jo. Sip. Silakan. Begini ya, kelompok lain tadi
Irna, Rusdin, Arjun, siapa tadi tuh? Devita. Ini contoh yang, tapi kenapa proses belajar? Saya tidak nilai itunya. Saya nilai tadi kemampuanmu menyampaikan pendapat yang saya nilai tadi. Ya. Silakan kelompok 10 Hidayat. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Amin. karenanya kita bisa bertemu secara virtual di rumah masing-masing. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sang wasallam. sejati. Oke. Baiklah, yang terhormat Bapak Zulfikar Salu selaku dosen pengampu, Ya. kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sistem multimedia. Kelompok kami terdiri dari Hidayat Syahrudin, Mana namanya? Devita Ya. Dwi Lestari Keswara, Arya Yuda Prananta, saya sendiri, dan Kade Karina. Mana namanya? Baik. Seharusnya ada namanya di situ, Pak. Iya. Tidak muncul, tidak muncul, Pak. Kan yang muncul. Coba jangan diputar, coba Hidayat. Yang kayak tampilan pertama. Ya, lanjut. Baiklah, maaf, tidak muncul. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama, yaitu Hidayat Syahrudin. Untuk Hidayat Syahrudin, saya persilahkan. Coba Hidayat mana? Nah. Lanjut. Nah, itu Jo ya, begitu Jo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang. Ya. Di mana belakang ini kita bahas dalam perkembangan saat ini multimedia itu memiliki Stop. peran yang penting. Dilarang membaca slide. Ya. Itu salahnya saya kan bilang tadi. Kalau kita presentasi deh, jangki baca slide, karena kalau ke ujian begini bantek itu artinya sekarang cukup kau tampilkan ini slide, kau jelaskan singkat-singkat tentang yang kata-katamu itu. Jangan sekali-kali membaca slide pada saat kita presentasi. Itu hal apa gak saya bilang itu bagi saya, hal jelek dalam sebuah presentasi. Karena kalau ini kau lakukan pas presentasi nasional kau diketahui. Ya, ingat ya. Jangan pernah baca slide kalau presentasi di kelas, terutama saya. Nanti kalau ke ujian dari saya pasti kau tak lulus. Ya, saya bilangnya jangan baca slide kalau ujian atau presentasi, karena itu hal yang apakah orang bilang terjelek dalam dunia presentasi. Ya, latar belakang ini kok jelaskan secara singkat, jangan dibaca. Ya, jangan sekali-kali membaca slide pada saat kita presentasi. Ya, Baik, Pak. nah jangan baca, kasih gambar latar belakangnya, bla bla bla. Jelaskan temanya, ini kan suara tampilan, orang kan tinggal oh itu ternyata harus sama kata-katamu dengan isi slide itu. Lanjut. Baik, Ya, siap. saya ulangi lagi. Ya, ulangi. Pada masa saat ini multimedia itu sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi ataupun begitu, Jo. menyampaikan berita-berita. Sehingga dalam makalah saat ini kami akan membahas tentang sistem Ya, sip. Boleh. multimedia itu. Sistem Iya. multimedia ini juga dipakai sebagai alat komunikasi yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan atau misalnya kampus, Boleh. SMA dan sekolah-sekolah lainnya, perusahaan-perusahaan Telkomsel untuk menyampaikan informasi apa yang ada di perusahaan tersebut kepada masyarakat atau kepada penggunanya. Siap. Bagus. Oke. Nah, terus Sistem multimedia itu sendiri adalah suatu sistem yang mensupport secara terintegrasi penyimpanan, transmisi, dan representasi sejumlah media yang di dalamnya itu terdapat teks, grafik,
grafik, citra, audio, dan video komputer. Oke. Untuk saat ini sistem multimedia sudah memiliki fasilitas lengkap dari teks, grafiknya sekarang sudah berkembang seperti dunia nyata grafiknya sekarang. Bos, 3 dimensi, 5 dimensi. 3 dimensi. Ya, terus? Mungkin untuk latar belakangnya seperti itu saja. Ya, bagus itu jadi kita. Itulah cara kita menyampaikan latar belakang ya. Jangan sekali-kali baca teks ya. Itu hal yang sangat memalukan dalam dunia perpresentasian. Karena kalau ada begitu langsung saya kali 0. Itu orang yang presentasi kalau dia baca ya. Bagus. Siapa tadi nih? Hidayat tadi. Siapa tadi? Hidayat yang baca tadi. Hidayat, Pak. Oh ya, ini orang cakep ya, yang kemarin paling cakep di kelas. Jangan gue ketawa. Ya, lanjut yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bus, latar belakang ya, boleh. Siapa moderatornya? Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2 yaitu Devita Dwi Lestari. Devita. Pada Devita Dwi Lestari saya persilahkan. Sip, mana Devita? Cara kok. Tadi Pak. Ya, mana? Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi kedua yaitu manfaatnya. Manfaat sistem multimedia ini dalam membuat makalah untuk memberikan wawasan atau inovasi pembaca mengenai sistem multimedia dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa kita terapkan karena banyaknya perkembangan teknologi di zaman sekarang. Selanjutnya kurang kita yang kau sampaikan tadi Devita. Balik. Baik. Devita, saya sarankan ya Dek. Ini sekarang tadi yang disampaikan itu ya dari 0 sampai 10 dapat poin 5 lah pertengahan ya. Artinya tidak bagus dan tidak jelek juga. Artinya sudah ada usaha untuk tidak membaca slide ya. Toh? ya Pak. Artinya sekarang deh yang penting itu buat Devita, tolong kuasai lebih rinci. Saya yakin tadi nih lihat sekilas toh. Ya. Jadi Iya, kedepannya itu deh nanti kalau kalian presentasi itu apa yang ada kan rangkuman yang ada di slide itu yang kita sampaikan ke audiens supaya orang ngerti. Kalau saya sih ngerti ya kan, cuma kan tidak tahu kalau yang lain toh. Devita ya. Ya Pak. Ya lanjut. Apa lagi tadi? Lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian sistem Oke, saya akan jelaskan multimedia. mengenai pengertian sistem multimedia. Perlu kita ketahui multimedia itu apa. Jadi kita tahu dulu multimedia adalah sebuah media atau wadah yang menyajikan gabungan berbagai informasi seperti teks, yang dimana teks itu berupa koran, kemudian audio, yang dimana audio itu berupa radio, kemudian gambar yang biasa kita lihat, animasi ataupun video maupun grafik. Di sini tujuannya untuk menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan kepada pengguna. Kemudian kita ketahui dari pengertian multimedia itu, kita dapat simpulkan bahwa sistem multimedia adalah suatu sistem yang dapat mendukung secara terintegrasi penyimpanan, transmisi, dan representasi sejumlah media digital berupa teks, grafik, gambar, audio, dan video melalui komputer. Kemudian sistem ini bisa dikatakan apabila adanya kombinasi media. Yang pertama itu jika kedua jenis media kontinus atau diskret dipakai. Mungkin bertanya apa itu media diskret? Media diskret itu yang validitas datanya berupa dapat kondisi waktunya, dia tergantung pada kondisi waktu di mana sebuah teks dan gambar. Sedangkan kalau media diskret itu dia tidak tergantung pada kondisi waktu, seperti teks dan gambar, kapan saja
kapan saja bisa dilihat oleh mata. Sedangkan untuk media kontinu atau audio dan video itu dia tergantung pada waktu, di mana kita dapat lihat audionya itu pakai waktu, video seperti di YouTube. Kemudian adanya independensi atau kemandirian dalam suatu sistem. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut. Poin selanjutnya, komputer terintegrasi, di mana sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Di sini di mana dikontrol oleh sistem atau programmer atau user. Kemudian saya akan jelaskan jenis-jenis media. Slide selanjutnya. Oke, jenis-jenis media. Yang pertama ada media visual. Dapat kita ketahui pengertian di sini media visual adalah media mengandalkan indera penglihatan. Biasa dia memakai proyeksi atau proyektor. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh pada proses pembelajaran kita di kampus. Sekarang ini dosen menggunakan alat proyeksi atau proyektor untuk menjelaskan materi. Jadi tidak perlu lagi menulis di papan tulis atau memberikan arahan untuk lihat ke buku. Jadi kita semua dapat lihat di layar, kemudian dosen yang menjelaskan. Kemudian di sini dalam media visual, jenis media visual di sini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Di mana media visual diam di sini itu merupakan saya berikan contoh saja, sebuah gambar atau bagan dan grafik, segala bentuk media yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian sedangkan media visual gerak itu seperti pada audio atau video atau film bisu yang hanya dapat dilihat geraknya tanpa ada audionya atau suaranya. Kemudian yang kedua media audio digunakan untuk menyampaikan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Di sini contohnya seperti radio tadi, kemudian telepon yang hanya kita dengarkan suaranya saja tanpa lihat langsung orangnya. Kemudian di sini media audiovisual. Media audiovisual menampilkan suara dan gambar. Di sini contohnya seperti sekarang kita dapat lihat pada TV atau di YouTube mungkin yang kalian bisa buka itu ada suara dan gambarnya, jadi lebih enak atau lebih dimengerti. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Kade Karina. Kepada Kade Karina saya persilahkan. Terima kasih atas waktu diberikan pada saya. Langsung saja, yaitu fungsi media. Fungsi media pada multimedia itu sangat banyak, yaitu diantaranya seperti sumber informasi dan pengetahuan kita, dan untuk mengetahui juga batas waktu dan kemampuan kita sebelum kita membuat sebuah media, dan bagaimana cara kita mengekspresikan pendapat kita atau ide-ide kita dalam membuat sebuah media yang menarik untuk penerima. Sebuah presentasi dengan media, bukan membuat media dengan menarik, ya? Ya Pak. Iya, sarekam itu kata-katamu deh. Iyalah, lanjut. Media juga sebagai sarana pendidikan yang memudahkan segala metode pembelajaran karena mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pembaca ataupun yang menggunakan, karena dalam multimedia itu terdapat beberapa fitur yang menarik sehingga pembaca mudah memahaminya. Multimedia juga sebagai pengawas dan kontrol sosial yang membuat
mencari perhatian khalayak dan mempengaruhi khalayak banyak, yang dimana dapat menunjukkan efisiensi kepada penerima dan menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada penerimanya. Lanjut. Desain sistem multimedia. Dalam membuat multimedia, kita harus membuat desainnya terlebih dahulu atau kita menentukan temanya terlebih dahulu. Seperti kita harus menyiapkan teks yang tepat untuk media yang akan kita buat, dan kita juga harus menentukan lingkungan ataupun latar untuk media yang kita buat agar enak dilihat dan agar pembaca lebih menarik minat pembaca. Dan itu juga untuk agar pembaca dapat tidur. dan itu sebagai efek dari harapan kombinasi media-media tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Iya, kepada silakan moderator. berproses lah. Biasanya kita jangan nih ganti dek, toh kadang nanti kalau kita ujian proposal dek, apa yang kita sampaikan itu toh hampir melenceng dari slide. Tadi saya dengar contohnya itu kayak yang tadi saya bilang, membuat media yang baik, bukan membuat media yang baik, membuat presentasi yang baik di media, ya kan? Itu hal kecil yang terjadi karena kemungkinannya kurang baca ya. Toh? Jadi itu ya, ini kan hanya belajar, tidak masalah. Sekarang ini proses pembelajaran buat seluruh peserta ya. Jadi kalau kita presentasi itu tolong usahakan apa yang ditampilkan itu kita mendeskripsikannya secara umum. Nanti kan pembaca tinggal lihat toh. Dan jangan sekali-kali baca slide. Ya. Ya lanjut yang lain. Benar ya? Baik Pak, masih ada lanjutannya Pak. Ya lanjut. Kesimpulan dan saran. Ya. Baik. Apakah ada di slide diet atau tidak? Kalau tidak ada, simpulkan. Nah, silakan simpulkan kedua, Arya. Baik. Kesimpulannya pada materi ini yaitu materi sistem multimedia ini memberikan pembelajaran yang menggabungkan beberapa elemen media seperti teks, grafik, animasi, audio maupun video juga secara sistematis yang tentunya mengandung pesan bagi pembelajaran dan mudah untuk dipahami oleh si pembaca itu sendiri. Adapun saran saya Bukan pembaca ya, pendengar. Ya, Kalau baca kan pendengar. buku, ini kan audio Pendengar, multimedia. Pendengar, ini ya bukan pembaca. Adapun saran kami yang tentunya multimedia ini sangat penting dalam menunjang berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Ya, bagus. Dengan materi yang sulit disampaikan pada mahasiswa dapat terjembatani Ya, dengan bagus. adanya media pembelajaran. Siap, bagus. Dan seharusnya saran kami materi media pembelajarannya juga harus bersifat inovatif dan Wush, menarik. Mantap. Nah, Boleh. Sehingga kita juga sebagai pendengar dan pembaca enak, nyaman dalam mendengarkan. Ya, bagus. Proses pembelajaran berlangsung. Kita tidak merasa tertekan dengan materi yang disampaikan. Oke. Namun kita akan merasa senang jika materi yang disampaikan dengan media pembelajaran dikemas secara menarik. Oke. Mungkin itu saja Ya. dari kelompok kami. Selanjutnya Siap. kami persilahkan Boleh. kepada teman-teman. Gini ya, untuk boleh. bertanya. Saya berkomentar ya, Arya. Boleh Baik, Pak. berkomentar. Ya, Pak. Masalahnya ini sekarang kau punya slide bagus tidak? Tidak, Pak. Dasar kan? Dasar. Jadinya ini terserang hanya dasar ya. Dasar presentasi yang kelompoknya Arya dan buat ya, ini sederhana. Tapi tak apa, belajarlah tak apa ya. Nanti kalian lihat contoh slide presentasiku ya setelah ini saya buat ya. Kalian lihat akan tidak membosankan untuk dilihat ya. Ya, Pak. Ya sebentar, saya akan upload malam ini Pak. Ya.
Lanjut. Baik, Pak. Mungkin Sudah selesai harinya. Sekarang tanya jawab. Silakan tanya jawab. silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini ada yang keluar, hati-hati kok, yang keluar ini terekam di sini. Terekam ini yang keluar. Sebentar saya lihat pas selesai siapa yang keluar ya. Sama aja nih kalau kau tidak kuliah kalau keluar. Ya silakan. Yang lain silahkan bertanya tentang sistem multimedia. Nah, ada yang bertanya? Nah, gini aja. Kalau tidak ada, sebentar ini selesai kuliah ini saya akan upload ini ke channel YouTube ya. Silahkan bertanya apa saja yang menyangkut dua materi tadi ya. Teknik presentasi dan sistem multimedia. Yang tidak bertanya, saya anggap alfa ya malam ini. Ya. Yang tidak bertanya, tidak berkomentar di slide ini, boleh ku tidak bertanya, tapi ku berkomentar. Ternyata slide-nya Arya gini-gini kekurangannya. Ya, itu kan komentar, enggak masalah ya. Yang jelas tuliskan nama dan komentarmu terhadap dua slide malam ini, ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Siap, Pak. Ah, Sisa ditutup ini, Pak. Apa? Kenapa? Sisa ditutup. Oh iya, sebentar itu. Ya, Pak. Ya. Jadi saya pikir malam ini cukup ya materinya. Ini kan pengantar toh. Nah, berikutnya nanti kapan lagi? Siapa lagi mau presentasi kalau berikutnya? Besok atau lusa? Besok atau lusa mau presentasi lagi? Nanti saya bahas di grup ya, kelompok yang presentasi lagi toh. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi Kalau bisa besok, Pak. kenapa? Kalau bisa besok mumpun libur, Pak. Oh, besok libur ke besok? Iya, Pak. Besok hari apa ke Iya, besok? Pak, tanggal merah. Tanggal merah Wah, hari Kamis. saya lupa, saya kira besok tanggal hijau. Lupa ya. Ya besok lah ya. Besok. Kalian mau siap jam berapa besok presentasinya? Tunggu ya. Sana sama tiga ya, lu. Jadi sekarang ya saya tutup materi ya. Kita lanjut bahas di grup ya. Terima kasih atas pertemuannya malam ini. Setelah ini saya akan upload di channel YouTube. Kalian bisa berkomentar atau apa saja. Insyaallah besok kita ketemu lagi untuk presentasi berikutnya. Mengenai teknisnya saya akan bahas di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.